Teman-teman, sekarang kita udah bareng sama Mas Reza selaku penggawa dari Supercar ID nih. Mas Reza, sehat ya? Alhamdulillah sehat. Mas Reza ini tuh bengkel yang menarik sekali di tengah-tengah ini pemukiman yang cukup padat sebenarnya di Tangerang Selatan ini ya. Saya kalau lewat sini tuh selalu tertarik untuk ngelihat bengkelnya karena isinya supercar semua nih. Minimal mobil-mobil yang jarang ada di bengkel-bengkel umum lah. Tapi sebelum itu kita pengen cari tahu dulu sebenarnya Mas Reza ini sebelum membuat Supercar ID itu bergelut di dunia otomotif kayak apa ceritanya itu? Jadi awalnya itu saya dulu SMA ya, dari SMA sebetulnya saya nggak tertarik sama sekali dengan dunia otomotif karena saya masuk bukan dari STM atau SMK, tapi saya dari SMA. Kemudian saya mau melanjutkan kuliah. Kebetulan pada saat itu kondisi keuangan keluarga itu lagi nggak bagus. Bapak saya bangkrut di tahun 98 waktu itu, lulus SMA 98, akhirnya saya harus belajar cari tempat kuliah atau tempat kursus yang gratis. Nah, kebetulan di situ saya baca di koran Kompas ada satu iklan gitu menerima Mercedes-Benz Training Center itu menerima pendidikan ya kayak saya gitu ya. Nah, kursus gitu ya. Cuman kursusnya ini dibatasi karena ini subsidi dari Jerman. Jadi yang diterima di sekolah itu cuma 24 orang satu angkatan. Sedangkan yang daftar pada waktu itu zamannya saya itu 1000 lebih. Jadi memang chance-nya itu waktu itu memang saya juga agak pesimis ya. Cuma ya saya akan coba. Karena dengan situasi yang sulit, ya saya coba untuk banting setir yang tadinya saya nggak tertarik sama sekali dengan otomotif awalnya. Karena saya dari SMA. Nah kemudian saya ikut tes, ya alhamdulillah di situ saya diterima. Saya juga ya mungkin udah jalan hidup ya. Jadi diterima di Mercedes-Benz Training Center dan saya belajar di sana selama 3 tahun. Dan itu gratis dari Mercedes-Benz, subsidi dari Jerman. Nah dari Mercedes-Benz Training Center itu saya kemudian lulus kontrak dengan salah satu authorized dealer di Jakarta. Authorized dealernya Mercedes-Benz. Oh, Mercedes-Benz. Okay. Karena salah satu syarat untuk sekolah di sana adalah punya bendera dari dealer. Oh, berarti sebenarnya lulusan dari tadi itu akan langsung diposisikan sudah udah pasti. Dealer dong ya? Betul. Karena kebutuhan dealer atau kebutuhan dari bengkel itu sendiri adalah mekanik. Karena Mercedes-Benz pada saat itu memang menjaga quality produknya, dia tidak bisa sembarangan mekanik untuk menangani mobil-mobil sekelas Mercedes-Benz pada waktu itu. Makanya dari Jermannya punya program untuk buka pendidikan di Indonesia. Nah akhirnya dari situ saya kontrak 1 tahun di Mercedes-Benz dealer. Setelah itu saya keluar pindah ke salah satu bengkel importir umum pada saat itu, CBU. Dan satu-satunya bengkel CBU pada waktu itu di ADS Jalan Panjang. Nah, saya di situ selama 6 tahun. Kemudian Lamborghini Jakarta buka dealer pertama Lamborghini di tahun 2008. Nah, kemudian saya direkrut sama Lamborghini Jakarta. Nah, selama di Lamborghini Jakarta, tiap tahun kita training ke pabrik di Italia. Sampai 2018 saya mengabdi pada Lamborghini Jakarta. Kemudian 2018, saya berpikir untuk ambil satu keputusan yang ya bisa dibilang keputusan besar dalam hidup saya untuk mandiri pada saat itu. Akhirnya saya coba untuk buka bengkel sendiri ala kadarnya. Jadi pertama itu saya buka dengan modal ya itu keputusan besar dalam hidup lah, memulai karir untuk buka bengkel sendiri dan punya bengkel sendiri, dan itu adalah impian setiap teknisi pada waktu itu ya. Jadi itu adalah tujuan akhir dari sebuah karir, tingkat karir tertingginya yaitu owner dari sebuah bengkel. Nah itu saya coba untuk memberanikan diri buka bengkel sendiri, ya alhamdulillah berjalan sampai sekarang. Oke. Gitu. Berarti dari 2018 udah dinamai Supercar ID nih, Om?
Awalnya belum, kita masih namanya waktu itu Hanggar. Nah kemudian di 2019 karena yang masuk banyak supercar-nya, pada waktu itu saya cuma terima, awalnya saya cuma terima Porsche, Lambo, dan Ferrari. Nah kemudian karena pemilik mobil-mobil ini mempunyai mobil-mobil yang lain, yang mereka notabene nggak mau pusing untuk masalah mobil-mobilnya, akhirnya diserahin ke saya untuk dihandle sekalian semuanya. Ya udah, akhirnya saya terima mobil-mobil non supercar. Awalnya dari situ, karena saya hanya menangani mobil-mobil dari klien-klien yang punya supercar. Nah, karena saya udah invest peralatan, scanner segala macam, akhirnya saya buka umum untuk mobil-mobil yang non supercarnya. Awalnya dari situ. Makanya sekarang kita main ke bengkel ini tuh kondisinya ada Mini Cooper, ada X3, ada segala macam. Ini tuh mobil hariannya orang-orang yang punya supercar kalau. Betul. Karena supercar sendiri mereka nggak mungkin pakai harian. Mereka punya mobil-mobil lain yang ya nggak mau pusing lah orang-orang kayak gitu kan. Tapi elitnya juga sama sih, Pak. Nah, ya. Sejak ada Lamborghini di Jakarta, Om Reza mulai gabung di situ, terus berkali-kali tadi dengar ceritanya diberangkatkan ke Italia untuk menimba ilmu gitulah ya. Betul. Itu seberapa sering tuh Om ngambil sertifikasi atau ngambil ujian ke Italia untuk setahun 2 kali itu. Setahun 2 kali? Setahun 2 kali. Wow, berarti sepanjang ada Lamborghini di Jakarta itu Om Reza langganan bolak-balik Italia? Iya, setahun saya 2 kali ke sana. Itu kayak apa sih Om belajar di sana itu? Jadi mereka sebelum dealer sebelum mengirim teknisi ke sana itu ada pretest. Jadi dia ada sertifikasinya dulu. Setiap materi yang akan dibahas di sana dia akan kirim pretest dulu. Kalau kita lulus pretest online, baru Lamborghini Jakarta atau dealer boleh mengirim mekanik tersebut untuk melakukan training. Karena jadwal training di sana cuma singkat, sangat singkat. Jadi cuma 2 minggu. Sedangkan materinya banyak. Jadi dasarnya itu harus sudah menguasai. Kalau dia tidak lulus pada pretest itu, di sana pasti akan nggak diterima. Kasarnya ngajarinnya kelamaan gitu. Betul, karena mereka cuma punya waktu 2 minggu untuk bahas materi yang segitu banyaknya, nggak mungkin dari awal. Dan itu teknisi dari seluruh dunia berarti dikumpulkan? Seluruh dunia. Seluruh dunia. Itu berarti terhitung berapa kali tuh udah pernah ke sana tuh? Terhitung saya 10 tahun di Lamborghini Jakarta, ya berarti udah 20 kali. Kurang lebih 20 kali udah ya? 20 kali. Wow, dan itu semua model pun harus bisa dikuasai tuh ya, semua model Lamborghini ya? Betul. Karena bisa dibilang Lamborghini ini nggak punya banyak model. Nggak punya banyak model, nggak seperti Mercy, BMW, dan mobil. Bahkan Ferrari banyak modelnya, Lamborghini nggak. Karena itu dia membuat satu keeksklusifan untuk suatu produk itu, model itu. Umumnya misalkan kayak kita bicara Gallardo atau Murcielago, mereka akan ganti model setiap 10 tahun. Gallardo pun diawali dari 2002 sampai 2012. Murcielago 2001 sampai 2011, 2012 ganti Aventador. Ya. Nah, begitu juga dengan Huracan penggantinya Gallardo. Iya, berarti sebenarnya perkembangannya produk Lamborghini itu nggak sebegitu cepatnya dibandingkan brand lain ya. Betul. Tapi sebegitu waktu yang ada pun dimanfaatkan mereka untuk terus update ilmu-ilmu teknisinya, Om ya. Betul. Wow. Nah, sebenarnya kalau yang diterapkan ilmu yang didapatkan dari Lamborghini itu apakah mirip-mirip dengan supercar lain, Om? Atau se-eksklusif itu dia sampai sebenarnya ilmunya agak beda nih. Kalau kita megang Lamborghini, kayaknya di Ferrari nggak bisa diterapkan atau gimana ceritanya? Sebetulnya basic dari semua teknologi adalah sama. Basicnya adalah sama. Ya kita bisa lihat bahwa sebetulnya teknologi itu Italia tidak lebih unggul daripada Jerman. Kita bisa bilang gitu kan. Nah makanya kenapa saat ini Lamborghini bermerger ke VW Group, karena memang yang dibutuhkan dari Lamborghini adalah teknologinya. Nah, sedangkan Lamborghini sendiri konsepnya adalah performance, sama seperti Ferrari, performance. Nah, dari performance itu dikawinkanlah dengan teknologi yang canggih dengan VW Group. Nah, makanya Lamborghini sekarang lebih kompleks dan lebih
bagus untuk teknologi non performance-nya. Oke. Tapi secara umum berarti ya si pengerjaan teknisinya itu mirip-mirip aja gitu ya? Sebetulnya sama, karena basic dari semua teknologi adalah sama. Oke. Basicnya semua sama. Nah, kita balik lagi ke Supercar ID nih Om. Berarti awalnya 2018 bikin itu udah di sini lokasinya, di Ciputat sini? Belum. Awal 2018 kita buka di Ceger. Di Ceger, Jakarta Timur. Nah, di situ kita dapat 1 tahun, kemudian baru pindah ke Ciputat. Dan awal-awal itu 2018 itu yang tadi awal bilang belum nerima mobil non supercar tuh, ya? Betul. Itu berarti makin seru lagi tuh bengkelnya. Itu semua, iya itu semua supercar semua dalamnya. Supercar semua. Kala itu bermula sendiri ditemani berapa mekanik Om? Saya pada saat itu hanya punya 4 mekanik. Oke. Dan Om Reza masih turun tangan untuk kerja? Iya. Pada saat itu saya sekarang kan kelihatan udah ikut kita ngobrol-ngobrol Iya. gitu. Teman-teman di belakang pada sibuk. Iya. Sekarang udah mulai berapa nih Om mekaniknya? Mekanik sekarang udah ada 12. Wow. 12. Perkembangannya sih lumayan cepet ya. Ya, karena kita udah buka umum untuk mobil-mobil non supercarnya. Itu sebabnya kita butuh manpower yang lebih banyak. Nah Om, terus kalau sekarang akhirnya bernaung di bawah bendera Supercar ID dan ngerjain lebih banyak hal lagi gitu Om ya. Ini sebenarnya tools-toolsnya itu dapat dan ilmu-ilmu kurikulum mekanik ya dapat dari mana Om? Dari Ya, Om Reza semua kah atau gimana? Ya, kalau tools itu kita sebetulnya dapat ada suppliernya. Dan itu memang dari pabrik, tidak menjual langsung ke yang non authorized. Nah, kita pun bisa dapetin tools itu dari link yang kita punya. Karena kan saya yang waktu kerja di Lambo itu kan saya 10 tahun sering training, dan akhirnya saya kenal dan membuat link di situ. Tapi si toolsnya itu ya spesifiknya scanner tools lah ya. Itu universal atau memang per brand beda-beda? Sebetulnya per brand beda-beda. Nah, yang saya punya yang originalnya itu ya tentu pasti Lamborghini. Lamborghini saya punya original, bahkan saya bisa sampai update software ke Italinya. Nah, itu saya bisa kemampuan scanner saya bisa dibilang sama persis seperti yang dipunya sama Authorize. Sama persis. Tapi kalau untuk brand lain saya ambil yang universal. Dan ya tapi dengan si scanner universal pun sebenarnya nggak menutup kemungkinan untuk bisa menyelesaikan masalah-masalah mobil sebenarnya. Betul. Cuman memang ada beberapa yang dibatasi, misalkan mobil-mobil sekarang itu setiap penggantian kontrol unit pasti harus dilakukan coding online. Nah, itulah keterbatasan scanner universal. Mereka nggak bisa melakukan coding online. Sementara yang tadi scannernya Lamborghini itu bisa untuk melakukan itu, Om ya? Ya, kalau saya punya Lamborghini itu bisa. Itu sejauh apa sih Om layanannya supercar sampai keluar kota itu? Kalau saat ini ya, maksudnya wilayah Indonesia udah apakah hampir semua terjamah, semua dipegang? Ya. Itu atau gimana Om? Iya, di luar kota itu semua wilayah. Bahkan kita pernah, tapi ini bukan mobil supercar ya, kita bahkan pernah sampai ke site tambang yang ada di wilayah timur lah. Itu karena ada mobil apa di situ? Di situ Rubicon. Oh, megang Wrangler, Jeep, teman-temannya ya? Betul. Oh, mereka juga pakai jasa Supercar ID untuk menanganin perawatannya ya? Betul. Dan waktu itu memang ada trouble. Itu mobil 2 tahun udah nggak hidup. Mungkin udah putus asa, akhirnya ya nemu kita di website atau di YouTube waktu itu, akhirnya ngubungin kita dan kita tangani masalahnya. Selesai itu masalah? Ya alhamdulillah selesai. Wow, jadi pada... Makanya dia seneng banget. 2 tahun mobil ngejogrok nggak bisa jalan, bingung udah mau ngapain, mau dibuang juga sayang, akhirnya ketemu ya alhamdulillah. Daripada ngirim Wrangler ke Jakarta, kayaknya lebih murah ngirim tim supercar ke sana. Betul, betul. Dan kalau untuk ngirim pada saat itu juga di sana cost-nya itu luar biasa mahal karena tempatnya di site. Jadi dia harus ke kota dulu, dari kota baru bisa naik kapal laut ke Jakarta. Nah itu dari site ke kota aja itu 1 hari 1 malam. Itu Om Reza berarti dari Italia sampai ke site udah kejama tuh. Iya itu pengalaman ya. lah, pengalaman. Nah Om, sekarang kita ngomongin spare part, karena kan pasti service itu berhubungan dengan spare part ya, penggantian part, kerusakan, atau tadi recall campaign segala macam.
dapetin part-part supercar ini bedanya apa Om dengan part-part mobil yang umum di jalanan sekarang? Apa susah atau gimana? Sebenarnya sekarang banyak ya website spare part itu di internet, semua udah terbuka. Jadi yang jadi masalah adalah kita untuk bisa tahu part apa yang rusak itu kan yang jadi masalah. Nah, untuk beli spare partnya sebenarnya di internet semua udah banyak. Nah, mau lokal ataupun luar negeri Om ya? Kalau untuk supercar pasti luar negeri. Oh, pasti luar negeri. Udah pasti luar negeri. Lokal jarang ada peredarannya. Mereka nggak ada yang mau stok. Mereka nggak ada yang mau stok karena nggak jalan stoknya. Sekarang lihat populasinya kan nggak banyak. Mereka perputarannya juga pasti nggak bagus untuk nyetok barang-barang supercar yang mahal-mahal kan. Ya makanya para pemilik supercar mereka harus tahu bahwa setiap penggantian spare part pasti membutuhkan waktu minimal 2 minggu. Oh, karena ada pemesanan, shipping segala macam. Betul, pemesanan, shipping, belum lagi nanti ada masalah di bea cukai kalau memang ada kendala dalam tanda kutip ya. Nah tadi yang tadi diobrolin sama Reza yang harus orang-orang ketahui dari partnya itu dikirim dari luar segala macam, pastinya biayanya juga membutuhkan biaya yang lebih Om ya. Iya. Seberapa signifikan Om bedanya dengan part yang tersedia di lokal? Di lokal nggak tersedia. Enggak, maksudnya part-part yang tersedia di mobil-mobil umum di Indonesia. Oh. Berapa 2 kali lipat, 3 kali lipat kan? Misalnya contoh apa ya? Part-part fast moving lah. Kampas rem misalnya. Oh ya, kanvas rem. Saya kasih contoh kanvas rem. Untuk kanvas rem mobil misalkan Evoque gitu ya, itu sekitaran 1,5 sampai 2 juta. Itu di lokal banyak? Di lokal ada. Nah, terus kalau kita bicara lagi ke Aventador, satu set itu depan belakang kanvas rem itu bisa 40 juta lebih, 45 juta lah, 45 juta sama shipping dan pajak ya, itu sekitar 45 juta. Ya bedanya jauh, cuma Aventador sendiri karena mobil jarang dipakai, penggantian brake padnya sendiri sekarang 2023, mobil yang 2012 aja itu baru 5 yang pernah kita ganti karena memang kilometernya rendah. Nah sedangkan kanvas rem itu kan sesuai pemakaian. Nah karena jarang dipakai ya berarti kan pasti masih awet. Kecuali getas atau ada retak, ya kondisi tertentu. Ya, itu jarang sekali terjadi. Wow. Saya selalu tertarik ngobrol sama Reza itu soal Lamborghini karena Om kayaknya hafal dari Lamborghini 00001 di Indonesia sampai yang sekarang tuh populasinya ya. Ya. Dan karena part fast movingnya nggak fast amat, jadi ketahuan Om ya. Ini udah masuk ke tahun kelima pemakaian nih, harusnya mereka udah pada ganti part-part kampas rem. Betul. Dan itu bisa diprediksi. Oke. Itu bisa diprediksi. Wah, makanya secara bisnis sebenarnya Supercar ID sebagai bengkel umum itu kebaca banget pola konsumsi pengguna supercarnya Om ya? Iya, bahkan kita pun bisa sampai mengetahui karakter dari si owner atau behavior dari driving stylenya. Jadi kita kenal secara personal dengan customernya, kita tahu driving stylenya seperti apa, kita bisa prediksi mobilnya ini dalam jangka waktu sekian akan ganti ini. Wow, ya seru banget ya. Itu lebih dari sekedar diagnosa, kedekatan ke customer itu lebih dari itu. Itu yang ya bisa dibilang harga yang nggak bisa dibeli. Gitu. Nah, secara umum sebenarnya seberapa banyak mobil yang bolak-balik ke sini supercar itu? Apa lebih dari 100, 200 kali supercar? Lebih ya? Lebih. Dan dari seluruh kota gitu? Seluruh kota. Di Indonesia? Di Indonesia. Jadi mereka kalau butuh apa shipping ke sini gitu? Kalau trouble-nya berat, mereka shipping. Kalau trouble-nya bisa ditangani di tempat, kita yang flying doctor ke sana. Wow, segitunya Om ya? Iya. Ngerawat mobilnya ya? Makanya untuk orang yang udah super kaya, yang udah punya supercar, udah nggak lagi bicara masalah maintenance mobilnya. Karena dia sadar betul begitu dia beli supercar, cost yang harus dia keluarkan untuk perawatannya pun mereka udah siap mental lah ceritanya. Nah lalu terkait recall campaign Om, kan sebenarnya kalau recall itu kalau kita beli mobil yang resmi gitu dalam tanda kutip ya, dari APM-nya
aman lah ya dalam kata secara umum aman gitu dari recall segala macam. Tapi kalau mobil-mobil yang beli dari importer umum atau mobil-mobil yang udah lepas dari masa garansi, itu gimana Om ngurus recall-nya Om? Mereka nggak punya fasilitas mendapatkan recall dari APM. Jadi kehadiran kita itulah jadi solusi buat mereka. Jadi mereka nggak bisa dapetin barang recall campaign-nya. Spare part-nya pun bahkan beli pun nggak bisa Pak? Beli pun nggak bisa sebetulnya. Oh karena APM lokal itu nggak merasa punya tanggung jawab akan mereka? Enggak, ya mereka nggak jual ke yang bukan mereka jual. Jadi mereka nggak menangani mobil importer umum, makanya spare part-nya pun mereka nggak jual. Nah satu-satunya cara solusinya ya kehadiran kita merupakan solusi buat masalah itu. Jadi kita bisa mengakomodasikan spare part yang dibutuhkan, kita bisa melakukan pengadaannya, kita bisa order, terus setelah dipasang kita juga bisa coding online. Setiap penggantian part pasti dibutuhkan coding online ke pabrik. Nah Om, seberapa banyak sih sebenarnya kampanye recall di mobil-mobil super itu? Kalau mobil umum kan sebenarnya campaign recall itu nggak terlalu sering gitu ya. Paling ya part-part yang tergolong minor, paling yang paling besar kemarin Daihatsu itu baru ngelas rangka tambahan tuh. Ya. Kalau mobil super gini sejauh apa Om? Justru mobil supercar ini tingkat recall-nya itu sangat tinggi. Sangat tinggi. Jadi bisa dibilang gini, mereka melakukan R&D dari satu produk, mereka tidak punya waktu yang cukup panjang untuk melakukan R&D-nya. Makanya mereka butuh input dari authorized dealer seluruh dunia. Saya kasih contoh dulu, Aventador punya recall campaign tabung radiator. Ya. Itu karena banyak authorized dealer mengklaim bahwa tabung radiatornya ini masalah, pecah karena temperatur terlalu tinggi dan lain-lain. Akhirnya dari situ mereka baru keluarkan recall campaign. Nah, banyak hal-hal yang seperti itu saya kasih satu contoh tabung radiator. Dan banyak sistem yang lain pun melakukan mengalami hal yang sama. Jadi dari pur sistemnya, fuel line-nya itu mereka ada campaign karena dapat laporan dari beberapa authorized seluruh dunia. Nah, mereka research dan ternyata memang benar ini bermasalah, akhirnya diganti. Jadi karena populasinya nggak terlalu banyak seperti mass production produk lain gitu. Jadi mereka berani untuk melakukan itu. Kita udah ngomongin mobil nih Om. Sejauh ini berarti mobil apa yang paling sulit pernah ditanganin sama tim Supercar? Kalau yang paling sulit yang pernah kita tanganin itu adalah Bugatti Veyron. Cuman ada satu waktu itu. Nah, dan pernah ditanganin sama tim Supercar? Pernah. Dan itu memang sulit. Kesulitan kita adalah kita nggak punya literatur yang mumpuni. Permasalahan kita di situ. Dan di internet pun itu nggak terbuka tentang literatur mobil ini. Makanya Bugatti ini sangat eksklusif. Kalau rusak dia harus datengin mekanik langsung dari Bugatti-nya. Karena nggak ada dealernya. Di sini nggak ada dealernya. Jadi ya mereka harus panggil dari Bugatti-nya. Ya kita itu yang pernah pengalaman yang paling sulit kita tangani. Itu pada saat ditangani itu nangani apanya? Waktu itu mobilnya nggak bisa hidup ya, fuel line-nya. Fuel line. Ya tapi alhamdulillah ketemu permasalahannya dan udah beres juga dan karena ya itu tapi tingkat kesulitannya tinggi. Tingkat kesulitannya tinggi. Sementara mobil yang paling kacangan dalam tanda kutip ya di Supercar ID yang kayaknya bisa tiap hari dikerjain itu supercar apa Om? Ya Porsche. Porsche ya? Modelnya spesifik apa? Cayman. Oh Cayman paling banyak. Banyak 911. Ya entry level soalnya sih ya. Itu pun populasinya banyak. Populasinya banyak. Dan kalau mereka sih kayaknya udah sampai di tahap yang fast moving service itu lumayan jadi sering akhirnya ya karena dipakai harian juga gitu ya. Betul. Oke. Dan harga partnya juga nggak gitu mahal. Tadi kita ngomongin servis segala macam dan mobil supercar ini jarang banget dipakai harian. Sebenarnya supercar itu layak nggak sih Om buat dibeli Indonesia? Ini dari sudut pandang dokternya nih ya. Kalau dari sudut pandang
pabrikan soalnya pasti ditanya, ya layak lah orang mereka jualan kan. Kalau dari dokternya gimana nih Om? Ya, sebetulnya pabrikan sendiri dia tidak menciptakan satu produk khusus pada satu daerah tertentu. Umum pasti. Makanya cocok atau tidak cocoknya kembali lagi ke kondisi jalan. Kondisi jalan. Kalau di Indonesia cocok, tapi kalau di Jakarta pada jam-jam tertentu nggak cocok. Tergantung kondisi jalannya. Ya kan? Jadi kalau untuk mereka nggak menciptakan satu produk untuk daerah tertentu itu enggak. Udah pasti. Misalkan pernah ada rumors, wah Aventador nggak cocok dipakai di Indonesia karena terlalu panas segala macam. Loh, di Timur Tengah lebih panas loh. Iya kan? Ya tapi banyak loh Aventador di Timur Tengah. Jadi itu yang nggak bisa, ya itu yang bisa kita bantah dari pernyataan itu. Karena kondisi kita panas, karena kondisi kita macet loh. Di Cina banyak loh Aventador. Kondisi macetnya parah loh. Negara yang lebih humid dari kita juga lebih banyak gitu ya, yang lebih gersang, yang lebih itu banyak ya. Banyak, makanya pabrikan tidak menciptakan satu produk untuk wilayah tertentu, itu saya jamin enggak. Nah, kondisi-kondisi tertentu itu ya kayak macet, panas, atau di belahan dunia lainnya juga mengalami hal yang sama. Tapi kok kenapa orang sini bilang, oh ini nggak cocok? Kan gitu kan. Padahal kalau semua sistemnya bekerja dengan baik, walaupun macet kayak apapun, panasnya kayak apapun, itu mobil nggak akan overheat. Selama semua sistem pendinginannya dan engine-nya tidak ada masalah, itu nggak akan jadi masalah kondisi apapun. Iya. Dan tanda kutip mobilnya harus sehat juga sih Om. Mobil harus sehat. Intinya mobil harus sehat. Mobil nggak sehat, jangankan mobil supercar. Mobil biasa aja, tapi kalau coolant sistemnya bermasalah, nggak usah lewat jalan macet aja juga pasti akan masalah. Ya kan? Jadi kondisi di luar dari itu mobil itu tidak bisa disalahkan. Apapun kondisinya itu tidak bisa disalahkan. Harus kembalikan lagi ke mobilnya. Kalau kondisi mobilnya sehat dan perawatannya baik, semua sistemnya berfungsi normal, kondisi apapun di luar sana nggak akan jadi masalah buat itu mobil. Betul. Ya, berarti secara nggak langsung Om Reza pengen ngomong kalau supercar itu bisa-bisanya dibeli asal lo makainya harus bener dan sehat terus mobilnya gitu. Itu yang harus dijaga. Beberapa lah ya kasus-kasus di Jakarta ini banyak banget yang kebakar, overheat masuk jalur busway, terus ya segala macam lah. Iya. Itu yang tadi berarti berangkat dari mobil-mobil yang nggak sehat berarti Om ya? Betul. Nggak dirawat gitu ya? Betul. Oke. Jadi kasus-kasus seperti itu bisa dijamin bahwa mobil itu belum komplit campaign recall-nya. Oke. Itu saya jamin. Tapi kalau dia udah komplit recall campaign-nya dilakukan, nggak akan terjadi seperti itu. Nah Om, kalau udah kejadian ya, yang kayak kemarin mobil rusak atau kebakar segala macam, supercar itu bisa restorasi nggak sih Om? Bisa. Restorasi supercar itu sepelik apa sih Om? Tergantung dari kerusakannya. Tapi supercar pernah nanganin Om? Pernah. Kita sering nanganin itu. Restorasi gitu, tabrakan segala macam ya? Bakar sampai kebakar. Iya. Dan itu mobil utuh lagi Om? Utuh. Berapa lama bisa Om pengerjaan Om? Untuk body parts, pabrik memang tidak menyediakan stok. Jadi kita pesen ke pabrik, mereka memang ada, mereka punya stok tapi bukan untuk after sales. Mereka untuk production needed ya kan. Production needs-nya mereka siapin itu untuk production tapi tidak untuk part. Nah, ketika kita pesan sama pabrik, mereka walaupun punya barangnya mereka nggak akan kasih, mereka akan buat lagi. Jadi lamanya di situ kalau untuk body parts, karena bukan spare part yang lazim diganti, itu cuman accident. Nah itu sangat ganti lama. Ganti pintu, ganti bumper gitu susah. Iya, itu lama dan bisa sampai 6 bulan. Wow. Pemesanannya. Kita nungguin mereka doang tuh. Betul, karena mereka terus produksi spare part itu untuk production line. Kalau untuk body parts ya, body parts mereka untuk production. Berarti 6 bulan dan sejauh ini restorasi paling ekstrim pernah dilakukan sama supercar mobil apa? Aventador, Gallardo pernah. Itu total habis berapa tuh pas restorasi dia? Aventador paling banyak kita restorasi itu sampai 1,3 M. Restorasi, bodinya belakangnya hancur. Itu tabrakan berarti? Tabrakan. Wow, luar biasa.
Nah, kalau kita ngomongin biaya juga, sebenarnya kalau service-service pas mobil tadi kan udah kedengeran harganya berapa. Tapi secara umum berarti biaya dan jasanya supercar itu apa mirip-mirip mahalnya dengan yang authorized dealer atau gimana? Kalau kita di compare dengan authorized, udah pasti kita nggak semahal authorized. Bentar, Om. Authorized itu kan biasanya per jam, ada yang per menit bahkan ya. Per jam. Kalau supercar ini hitungannya per pengerjaan. Iya, kita per pekerjaan. Tapi basicnya tetap per jam. Misalkan saya kasih contoh. Penggantian kopling mobil Aventador. Di authorized, dia rate-nya itu 27 jam. 27 jam. Nah, harga per jamnya di authorized itu 1,2 juta. 27 jam itu untuk ganti kopling, Om? Kopling. Karena ganti kopling di Aventador itu harus turun mesin. Harus turun mesin. Karena dia nggak memungkinkan untuk nggak turun, dia harus turun mesin. Saya nggak punya gambaran sih, biasanya yang saya gambarin mobil saya pribadi terus ganti kopling, ya udah ganti kopling gitu. Pengerjaannya pun 3 hari. 3 hari ya? 3 hari dengan catatan spare part tersedia. Gitu, 3 hari kalau pengerjaannya. Nah, 27 jam kali 1,2 juta. Nah, di supercar.id kita pun menerapkan hal yang sama. 27 jamnya sama, tapi rate per hour-nya yang beda. Nah, rate per hour-nya kalau kita di sini biasanya cuma 600.000. Jadi perkaliannya tetap 27 jam. Kita untuk harga dengan authorized kita pasti nggak bisa sama karena secara kita bicara bisnis ya. Authorized punya operational cost tinggi. Mereka harus trainingin orang, mereka punya KPI terhadap factory, terus mereka punya target penjualan segala macam, operasional cost-nya tinggi, makanya dia punya cost yang tinggi. Nah, saya nggak punya cost setinggi itu, makanya saya bisa harga lebih baik dari authorized. Jadi kuncinya di situ kalau untuk kenapa kok authorized mahal. Saya juga sempat bilang ke semua customer, mereka mahal itu hal yang wajar. Karena mereka punya operational cost tinggi, beda dengan saya.